Sampai ketemu lagi di ide bisnis season yang kedua ini. Bagaimanakah menemukan ide dan memilih ide bisnis yang baik ya? Kalau pengalaman saya itu karena hobi dari kecil itu saya sudah suka ya dengan yang namanya kain perca. Terus waktu SMA itu saya sekolah itu sambil nyambi ya istilahnya sambil nyambi-nyambi gitu bikin otak-atik dari kain perca dan waktu itu saya tidak tahu sih mau bikin apa gitu hanya ngotak-atik aja kemudian dibikin taplak meja dibikin keset seperti itu dan itu pun dari kita tidak pakai mesin jahit tapi pakai tangan. Tapi alhamdulillah hobi itu dimulai dari hobi itu kalau saya tidak dapat pendapatan, tidak produk saya itu tidak laku, itu saya tidak kecewa, tapi saya terus menginovasi karena namanya juga hobi. Tapi beda kalau bisnis itu dimulai dari mencari uang dulu. Itu kalau kita tidak dapat uang otomatis akan kecewa. Kemudian yang kedua gitu temukan masalah yang sering kita jumpai ya. Ide-ide itu bisa timbul karena kita mempunyai masalah. Contohnya kita itu kemana-mana seperti saya pribadi itu selalu ditolak oleh sebuah perusahaan. Bahkan 15 kali saya melamar kerja kemana-mana itu selalu ditolak. Sehingga saya akhirnya daripada saya itu tidak bekerja, daripada saya sebagai penyandang disabilitas itu tidak bisa ngapa-ngapain, makanya saya berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri seperti itu. Nah itulah yang saya jadikan masalah itu sebagai tolak ukur untuk sukses nanti seperti itu. Kemudian yang ketiga jadi solusi dari calon pelanggan. Misalnya pelanggan yang komplain-komplain itu kita jangan itu ya kalau dikomplain jangan marah gitu kita biasa aja kita tanggapin kemudian jadikan itu sebagai cambuk untuk lebih baik ke depannya. Kemudian yang keempat, pelajari passionmu. Maksudnya di sini kan sebagai calon bisnis gitu ya, kita harus tahu posisi kita gitu loh. Kita itu sebenarnya mau kemana sih? Kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu mempelajari passion itu selalu ini ya berbagai macam. Ini nggak sukses ganti, ini nggak sukses ganti, ini nggak sukses. Jadi yang konsistennya itu sangat sangat sukses sekali. Mutiara Handicraft ini bisa sampai sekarang itu bisa eksis itu karena saya itu tekun telaten bukan karena saya pintar seperti itu. Kemudian yang kelima jadi orang yang selalu haus ide. Kalau saya sampai sekarang pun masih ini ya masih belajar tentang bagaimana berbisnis, bagaimana saya bisa skill up bisnis, bisa omset, bisa 10 kali lipat, bisa seperti apa. Itu kita memang karena saya pribadi itu haus akan ide gitu. Kemudian riset jelas ya, kita harus riset dulu gitu. Kemudian sesuai dengan tren ya, tren yang ada. Percuma dong kita membuka bisnis, membuka usaha itu yang di pasaran itu tidak diinginkan gitu. Jadi kita akan sia-sia, kita akan capek seperti itu. UMKM hebat, Indonesia hebat.